Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya diberikan kesempatan untuk membuat video tentang puring. Ini ada puring yang beberapa hari lalu saya melakukan pencangkokan dengan cara pembudidayaan dengan cangkok, dengan cara stek cara stek dan cangkok. Dan steknya seperti ini sudah ada yang kita sudah hasilkan. Ini stek daun berhasil juga, ada juga walaupun ada yang mati, tapi ini pun nanti kemarin ini saya sistem kolektif langsung, jadi mungkin itu masalahnya, belum juga saya cabut nanti. Ini yang stek dari daunnya, dari hasil ini daun yang kemarin di sini agak besar kita ambil, kita stek. Kemudian ada tangkainya juga berapa, dan ini sebagian tangkainya sudah saya pindah, dan saya ingin coba cabut salah satu ini. Sebelum saya lanjut ke sini, saya ingin memperlihatkan steknya dari stek daunnya, apakah dia berhasil atau tidak berakar. Mudah-mudahan ini belum nampak akarnya, tapi coba yang lain nanti kita anu lagi kalau memang. Sepertinya masih segar daunnya, tapi ini ada yang berakar satu ya, ini ada akarnya. Ini cek puring, jadi ada yang berakar, ada yang tidak. Ini satu yang berakar, ini juga tidak berakar, kayaknya mungkin ada salah ini. Saya tanam secara kolektif jadi kurang bagus, harusnya dipisah satu-satu per satu, tapi saya tanam langsung. Jadi kita lihatin ada berapa yang berhasil. Ya, alhamdulillah cuma berhasil satu. Ternyata ini belum, tapi belum layu ini. Masih, mudah-mudahan aja masih bisa hidup nanti. Sebetulnya memang bukan berarti suatu kegagalan apa ini. Ini hanya kesalahan dalam peletakan kemarin ini. Cara meletakkannya ke sini, menaruh di sini. Tapi alhamdulillah ada untuk membuktikan bahwa ada satu yang berhasil ya. Udah berhasil satu, yang ini masih perlu di stek ulang. Kemudian untuk stek ininya kita, karena mudah sekali jadi kita gali seperti ini untuk supaya tidak terjadi putus akar, karena akar ini terlalu mudah, jadi mudah sekali putus. Ini akarnya banyak, cuma kita tetap takut kalau dia terjadi terjadi putus. Ini bahkan ini sudah mengikat. Nah, ini stek untuk dari ini akarnya banyak sekali. Memang harusnya lebih bagus kita pisahkan satu persatu dalam satu pot atau satu tempat media. Ini saya taruh secara kolektif, bahkan daunnya tadi itu bukan saya ikat dalam satu ini, jadi kurang maksimal tersentuhnya media. Jadi ada yang barangkali tidak kena media, ada kena media. Kemarin itu terlalu terlalu mengurangi media lah, karena banyak yang mau di stek, jadi dibuat seperti itu, akhirnya cuma satu. Tapi namun saya ingin mencoba mengambil di stekan yang lainnya. Sebentar dulu sebelum lanjut ke yang lain. Ini satu, ini saya tanam juga secara kolektif juga. Kelihatannya banyak yang layu, ada yang sudah layu kayak begini. Ini sudah layu, ini layu. Kemudian ini sebetulnya kayaknya ini cukup bagus. Ini susah dicabut, berarti akarnya cukup tebal di bawah. Tercabut. Nah, ini ada akarnya. Modelnya terlalu ini, kelihatannya kita ini aja. Nah, ini coba ya, kita tunjukkan satu persatu. Ini dari daun ya. Ini tadi berhasil juga. Ini cuma terputus. Nah, ini berhasil cukup panjang ya.
Jadi itu cara pembanyakan daripada puring, bukan sekedar cangkokan, tapi saya tunjukkan 3 cara. Pertama cangkok, kemudian stek tangkai muda yang seperti ini saya stek, saya potong, kemudian daun. Jadi 3 macam yang saya tunjukkan. Tapi untuk semai biji saya belum pernah menemukan bijinya. Jadi ini masih ini yang kita tunjukkan. Nah, ini cukup banyak yang berhasil di sini. Di tempat sini cukup banyak. Sebetulnya kegagalannya ini hanya karena meletakkan di media terlalu ditumpuk. Kita terlalu numpuknya, naruhnya numpuk, jadi sehingga tidak kena media. Itu yang gagal nampaknya. Jadi gagal itu bukan karena ya, tuh berhasil. Ya, macam ini saya susun, saya tumpuk begini. Nah, ini masuk ke dalam, sementara ini ternyata di atas, jadi tidak nyampai ke bawah. Nah, jadi gagal ini satu. Bukan gagal, belum keluar akar karena terlalu di atas. Ini kita. Jadi cepat kita akan mendapatkan bibit. Ini yang cantik bunganya, yang daunnya. Ya. Cukup banyak ini. Oke, ini panjang sekali. Oke, nah, jadi kita kerja keras lagi hari ini untuk memindahkan ini, karena kita harus pindahkan ke tempat ke polybag masing-masing. Oke, jadi ini sudah untuk pembibitan aja. Kemudian ini kita lanjut, ini kita akan potong ini. Oke. Ini sudah ada akarnya, panjang sekali. Oke, di-cut dulu. Oke, lanjut saudaraku, kita sudah buat ini. Nah, ini kita sudah potong maksudnya dari cangkokan. Nah, ini akarnya cukup banyak ya. Wah, ini terlalu tinggi kemarin kita ngikatnya, malah justru yang kita kupas. Ya untung nggak ini, seharusnya di sini. Tapi alhamdulillah keluar akar banyak. Nah, ya. Hampir keliru ini kemarin. Harusnya di sini ketutup, biar lebih baik di bawah kelihatan daripada di atas. Ini hampir salah ini. Untungnya dia masih berhasil, nih. Ya. Bukan salah, tapi maksudnya salah pengikatan waktu itu. Ya. Cukup. Kemudian ini kita akan ganti polybag. Kita akan pindahkan ke sini. Ini boleh saya katakan ini bisa menjadi indukan, sebagai indukan untuk menghasilkan bibit-bibit baru. Ini akarnya sudah banyak tebal. Kita kecilkan lagi, kita kurangi medianya, kemudian kita campur ini lagi media lama dengan media baru. Jadi bukan berarti kita buang medianya yang lama, tetap aja kita pakai. Kemudian kita gabungkan di sini. Ini kita singkirkan dulu. Ini medianya sudah. Kemudian kita kasih polybag. Ya. Ini kita jadikan indukan.
Oke, sudah selesai. Nah, ini tinggal kita nanti ini barangkali bisa kita akan lakukan merubah daripada kebiasaannya dengan warna daun ini. Kebiasaan daunnya seperti ini, tapi namun nanti kita akan untuk video-video berikutnya kita akan jadikan nanti beberapa warna. Artinya dari satu pohon ini kita buat mungkin memasukkan warna yang lain seperti warna ini. Nih, jadi penggabungan antara ini nanti kita buat di sini dengan warna yang lain lagi. Nah, mungkin nanti saya akan buat, tapi mungkin tidak masuk di dalam video ini, tapi supaya tidak terlalu panjang. Jadi saya buat aja nanti ini untuk kita tunjukkan hasilnya di video-video lainnya berikutnya. Nanti akan saya coba sambung di sini. Paling tidak saya tambahkan 2 warna kiri kanan, kemudian ditambah dari warna aslinya. Jadi menjadi 3 warna. Oke. Mungkin itu saja video saya kali ini tentang puring. Bagaimana cara pengembangbiakannya dalam satu metode tadi dari cangkok. Tapi cara cangkokannya, kalau Anda ingin mau lihat lagi, banyak di video-video saya yang lainnya yang tentang cangkok. Dan kemudian cara stek daun juga sudah saya jelaskan tadi. Tapi sebaiknya saran saya, kalau stek daun sebaiknya pakai satu persatu seperti ini, satu daun satu ini, supaya setelah dia hidup bisa kita dilihat akarnya tumbuh atau tidak. Kemudian jelas mati atau tidaknya lebih nampak daripada dengan secara kolektif seperti yang telah saya lakukan. Ya, saya masukkan, saya kumpul saja dengan begini dan tidak rata panjangnya, sehingga ada yang masuk ke dalam, ada yang tidak, sehingga yang benar-benar masuk ke dalam dia itu yang hidup, yang sempat di atas di ujung tapi memang ngumpul begini. Terjadi seperti gini, yang ini masuk ke dalam sementara yang ini tidak, akhirnya mengalami keterlambatan keluar akar. Walaupun sebagian sudah layu, ada juga yang belum layu, dan mudah-mudahan ini kalau kita stek nanti ini akan bisa hidup kembali. Oke. Itu cara untuk pembudidayaan atau pengembangbiakan atau memperbanyak daripada puring ini. Oke saudaraku, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Latar belakang apa yang saya buat di sini, ya ini saya di pintu saja. Tempat saya boleh disorot karena terlalu padat, saya sudah tanaman, saya sulit untuk bekerja. Jadi saya gunakan apa yang ada yang kosong di bawah sana, boleh disorot ke bawah. Lokasi saya memang membutuhkan untuk penambahan tanah, maksudnya ditinggikan supaya ada tempat-tempat kerja. Ini sering terjadi kebanjiran. Jadi di bawah sana banyak sekali tanaman saya hari ini mengalami kematian, kecuali tanaman-tanaman yang ada di rak terados sebelah sana. Jadi cukup banyak tanaman yang ada di sini, mulai dari tanaman hias, tanaman bibit buah, dan lain-lain sebagainya. Oke saudaraku, itu aja motivasi dari saya dan pembelajaran dari saya tentang cara untuk memperbanyak puring. Oke saudaraku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.